Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang atas kerjasama yang baik antara masyarakat dan mahasiswa, bahwa hari ini saya nama Sudirman dari Dusun Mulosari, Desa Kalisala. Yang pertama ingin menyampaikan profil atau selayang pandang tentang Desa Kalisala. Namun kalau ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf, karena satu, saya sebagai orang tua jadi banyak lupanya. Yang pertama, bahwa Desa Kalisala itu sekarang terdiri dari 11 dusun dan 6 kepala dusun. Tapi kita mau mengungkap sejarah yang masa lalu Desa Kalisala. Sebelum Desa Kalisala itu ada nama Kalisala, itu di Kalisala itu tahun 1927, bahwa pada tahun itu ke sana ke belakang itu bahwa desa ini ada 5 desa, yaitu satu Desa Lipursari, terdiri dari Kampung Mulosari, Ngapus, Melundo, Pandansari. Yang kedua Desa Nggorangan, itu ada 2 desa, Nggorangan Kidul dan Nggorangan Lor. Yang ketiga itu Desa Tegalaren, itu terdiri dari Dusun Basongan, Salaan. Yang keempat itu Desa Jurang, itu terdiri dari Dusun Jurang dan Ngandungan. Itu untuk Dusun Lipursari, itu dulu kepala desanya Pak Muhammad Jazuli. Untuk Desa Nggorangan Kidul, itu nama kepala desanya Bapak Wongso. Kepanjangannya saya lupa. Yang ketiga untuk Desa Tegalaren, yang terdiri dari Kampung Basongan, Salaan Sumber, dan Salaan Dukuh, itu nama kepala desanya Pak Ahmad Sirat. Yang keempat itu Desa Jurang, kepala desanya Bapak Badri, terdiri dari Jurang dan Ngandungan. Selanjutnya pada tahun 1927 itu Desa 5 itu harus dijadikan satu, nanti diadakan pemilihan gitu loh. Nah, pemilihan kepala desa saat itu dari 5 desa dijadikan satu memang agak berat, karena memang dari masing-masing desa itu ingin identitasnya itu jangan sampai hilang gitu loh. Kepengen dijadikan satu, diadakan pemilihan. Pemilihan zaman dulu tahun 1927 itu bukan pakai gambar ditusuk, enggak, pakai biding juga enggak, tapi banyak-banyakan orang. Jadi kepala desa 5 itu terdiri dari Ahmad Jazuli, Mbah Wongso, Pak Ahmad Sirat, sama Pak Badri. Itu sama duduk. Nanti yang mau milih itu cuma pegangan pegangan pundak itu, nanti yang paling panjang itu nanti yang jadi gitu. Jadi zaman dulu di lapangan kepala desa sama duduk, yang milih itu memegang pundaknya, yang belakang terus nanti yang paling panjang itu yang jadi gitu. Ya ternyata tahun itu yang jadi itu Desa Lipursari, yang terdiri dari Mulosari, Ngapus, Melundo, Pandansari. Yaitu yang terjadi, yang namanya Mbah Ahmad Jazuli. Itu dari tahun 1927. Nah setelah itu diadakan mencari nama. Sekarang 5 desa itu dijadikan satu, itu mau
namakan desa mana itu. Nah, saling berebut. Desa Liporsari aja, ada yang Kawungsari, ada yang Tegalaren. Tapi di sela-sela musyawarah untuk mencari mufakat itu ada salah satu usulan yang jadi desa Kalisala itu, yang sekarang usulannya itu mana yang dekat dengan kota kecamatan gitu loh. Yang paling dekat dengan kota kecamatan ya Kalisala itu. Jurang itu namanya juga Kalisala itu juga. Jadi yang dekat dengan kota kecamatan, dan semua orang Kalisala itu kalau mau pergi ke kota lewat kampung itu, ya itu namanya desa itu gitu. Jadi sepakat dinamai desa Kalisala gitu. Jadi intisarinya yang dengan dekat dengan kota kecamatan satu. Kedua, orang satu desa itu kalau mau ke kota itu lewat dusun itu nanti disepakati jadi desa Kalisala. Itu dari tahun 1927 itu, dari desa Liporsari, Tegalaren, Kawungsari, Kalisala itu jadi satu, namanya Kalisala itu. Nah, setelah itu baru ada kampung Kalisala. Jadi yang jadi kepala desa itu Mbah Ahmad Muhammad Jajuli itu. Yang dulu di sini, ini rumahnya ini yang sebelah yang baru dibangun itu. Dulu kan dari berarti tahun 27 sampai pemilihan itu 72. 71 pemilihan itu. Pemilihan kepala desa lagi itu. Jadi tahun 71 itu pemilihan kepala desa. Itu saat itu ada lima kepala desa yang maju. Satu itu Bapak Muhyiddin, dua Bapak Sugiri, tiga Bapak Harjo Suyadi, Bapak Suhadi. Tuh, ada baru 4 itu, yang 4. Itu tahun 1972 itu pemilihan, bukan 71. Yang betul 1972 pemilihan. Itu yang jadi namanya Pak Muhyiddin, rumahnya Karangwetan. Itu yang jadi. Pak Muhyiddin 2 periode, itu dari 72 sampai ditambah 16 tahun, ada berapa itu? 72 ditambah 16 tahun berarti ditambah 16 tahun berapa? 88 deh. 88 itu berhenti kena perda. Itu pemilihan lagi di apa? Pemilihan lagi yang maju nyalon jadi kepala desa itu, satu Pak Suyitno, kedua Pak Ahyadi, ketiga Pak Naryo. Itu yang jadi Pak Suyitno Gurangan Lor. Itu masa kerjanya 1 periode, jadi 88 ditambah 6 tahun, itu jadi 94. Jadi 94. 94 itu diadakan pemilihan lagi, itu yang maju jadi calon kepala desa itu satu Pak Abdul Hamid, kedua Suyitno, ketiga Ismail, keempat Walidi, kelima Sunaryo. Tuh. Jadi itu yang jadi Pak Abdul Hamid yang sekarang pegang itu. Itu 2 periode, berarti kira-kira 10 atau 12 tahun. Itu 74 ditambah 12 berapa, Pak? 8. Itu tadi pemilihan tahun 88 ditambah 12 tahun. Itu 2 periode kok. Pak Abdul Hamid itu dulu 2 periode, 12 tahun. 12 tahun itu jadi sebelumnya itu 1 periode dulu, Pak. 2 periode.
Jangan lor. Iya. Itu satu periode, Iya. itu 6 tahun. Iya, jadi 94. Ya, 94 Pemilihan. itu ada pemilihan lagi. Pemenangnya Pak Pemenangnya bukan, pemenangnya Pak Maskur. yang 2 periode itu. 2 periode Pak Abdul Hamid itu. Iya, berarti 94 ditambah 12 tahun. Ya, Berarti 2006. 2006. 2006 Pak berarti. baik. 2006 ada pemilihan lagi. Itu tadi ya Pak Suyitno itu berapa itu 6 tahun jadi 88. Jadi 94. Oh, 9 Iya, jadi 94 Pak. 88 ditambah 6 tahun ya. Iya. Tadi kan 72 ditambah 16. Ya, Terus 8 jadi 88. 88 ditambah 6. Jadi 94. itu sehabis Suyitno itu ya. Iya. Suyitno terus ada pemilihan lagi yang maju itu yaitu Pak Abdul Hamid. Terus Sunaryo, terus Walidi, terus Suyitno, terus Ismail. Itu yang jadi Abdul Hamid 2 periode. Berarti sampai 2006. Dari Sebentar nih. Itu 88 ditambah 6 tahun 94 ya. 94 tambah 12. Ditambah 16 2 periode itu Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid 2 periode ini 12 tahun apa 16 tahun Pak? 12 tahun ya. Iya. Iya. 12 tahun berarti sampai 2006. 2006 apa? 1906. Ya. Setelah itu Pak Abdul Hamid pemilihan lagi tahun pemilihannya yang ini ki 99 ini Pak Maskur ini. Jadi Pak Maskur itu terdiri dari Pak Maskur, Suyitno, Hari, terus satunya tuh lupa tuh. Dori. Jadi Maskur, Hari, Dori, Pak Suyitno itu yang jadi Maskur. Yang jadi Pak Maskur itu Basongan sama itu yang jadi. Nah, setelah itu pilihan lagi yang maju Pak Abdul Hamid yang dulu 2 periode, yang ini Pak Abdul Hamid ini, terus musuhnya Hari, Suyitno, lupa saya. Hari, Suyitno, nah saya kira itu Hari Suyitno. Dalam beberapa ini pemerintahan desa itu yang periodenya Pak Suyitno tadi itu yang bisa dilihat
pembangunan pengaspalan jalan ya sepanjang 1 kilo. Itu swadaya masyarakat murni. Itu yang bisa kita rasakan itu. Soalnya zaman dulu kan belum ada bantuan seperti sekarang, belum ada. Itu kan baru berapa tahun aja, tapi dulu itu memang semuanya dari masyarakat. Dari Pak Muhyiddin yang dari 72 itu, yang kelihatannya pembangunan yang menjadi ikon desa ya pembuatan balai desa itu. Sama SD Kalisala itu ya. Oh, kalau SD Kalisala itu semasa Pak Jajuli itu. Ya, itu tahun berapa itu Pak Jajuli itu? Ya awal dia jadi kepala desa itu ya. Itu semasa itu. Itu Pak Jajuli SD Kalisala, Pak Muhyiddin balai desa, Pak Dulkamid itu ya kerukunan persatuan desa Kalisala itu sudah bisa digarap dengan baik. Untuk Pak Suyitno itu swadaya pengaspalan jalan desa itu murni dari warga masyarakat. Itu tariannya itu sebesar pajak. Jadi andai kata saya pajaknya 2 juta ya 2 juta, pajaknya 100.000 ya 100.000 gitu. Ya. Dari warga yang nggak punya pajak, yaitu ya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Gitu. Dan itu gotong royong dari orang Kalisala yang telah sukses merantau di luar desa Kalisala. Gitu. Itu semasa Suyitno. Semasa Bapak Maskur itu masalah infrastruktur jalan-jalan menembus dusun-dusun itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik karena sudah ada bantuan dari pemerintah uang ADD itu. Dan untuk tahun ini, untuk pemerintahan yang sekarang Pak Dulkamid itu, ya pembuatan balai desa itu sekarang, dan masalah pembangunan mental masyarakat baik agama maupun non agama. Jadi apa yang menjadi cita-cita desa saat ini yaitu membuat manusia yang utuh dunianya dan utuh akhiratnya gitu. Untuk sekarang ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf masalah tahun itu dan nama-nama calon kepala desa yang tadi kita sebutkan ada kurang lebihnya, mohon maaf karena saya nggak bawa catatan dan tahun-tahunnya lupa, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja, sekali lagi mohon maaf karena memang kami nggak bawa catatan dan kita catat tapi kita cari belum ketemu. Saya kira itu aja, ada kurang lebihnya lahir batin mohon maaf. Kita akhiri astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.